Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan setiap hari. Dan marilah kita mendengarkan firman Allah yang menjadi santapan rohani kita pada hari ini, yang tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 20 ayat 11 yang berbunyi demikian. Tetapi Raja Israel menjawab katanya, "Katakanlah, orang yang baru menyandangkan pedang, janganlah memegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya." Sekali lagi saya bacakan. Tetapi Raja Israel menjawab katanya, "Katakanlah, orang yang baru menyandangkan pedang, janganlah memegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya." Demikian firman Tuhan. Saudaraku, ini bagian dari cerita tentang Ben-Hadad Raja Aram yang bangkit untuk melawan umat Allah pada waktu itu di dalam kerajaan Samaria. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak yang kita boleh katakan tantangan kehidupan kita, baik dari diri kita maupun dari luar diri kita. Terkadang kita melihat tantangan itu sungguh besar, dan kita berhitung-hitung dengan kekuatan kita mungkin hampir menyerah ketika kita melihat bahwa tantangan kehidupan kita, persoalan kehidupan kita amat berat sekali. Sama dengan firman Tuhan ini. Terkadang Tuhan mengizinkan pergumulan yang berat itu menyerang kehidupan kita, menantang kehidupan kita. Tetapi di sana Tuhan sedang memproses kehidupan kita. Apakah kita menjadi pribadi yang gampang menyerah menghadapi persoalan yang berat itu? Ketika Ben-Hadad Raja Aram ini mengumpulkan seluruh tentaranya untuk melawan kerajaan Israel di bawah kepemimpinan Raja Ahab. Tentunya pada masa itu ada suatu hal yang membuat Raja Ahab gentar ketika dia mendengarkan bahwa Ben-Hadad Raja Aram itu telah mengumpulkan seluruh tentaranya. Tetapi mari kita melihat bahwa dalam setiap kehidupan ini Tuhan tidak pernah terlambat memberi pertolongan kepada kita. Apa yang kita anggap sesuatu yang mungkin bagi kita adalah sebuah kelemahan, dan ketika kita hampir menyerah dalam kehidupan ini, di sana Tuhan datang menolong kita dengan berbagai cara. Lalu ketika Allah bangkit, memberi kekuatan kepada umatnya, maka apa yang direncanakan oleh Ben-Hadad ini dipatahkan oleh kuasa Allah sendiri. Disitulah Raja Israel berkata kepada utusan Ben-Hadad, "Katakanlah, orang yang baru menyandangkan pedang, janganlah memegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya." Saudaraku, orang yang menyandang pedang, yang mengandalkan kekuatan dunia, Tuhan katakan dia akan mati juga dimakan oleh pedangnya. Saudaraku, mujizat Tuhan itu terjadi setiap saat dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita berpikir bahwa apa yang mustahil dalam hidup kita, di sana Allah melakukan mujizat, tanda halongangan yang membuat kita melihat bahwa Allah tidak pernah terlambat menolong kehidupan kita. Saudaraku, mari melihat bahwa memegahkan diri, menyombongkan diri, mengandalkan kekuatan dunia, mengandalkan kekuatan otak pikiran kita sendiri di hadapan Tuhan, itu adalah sesuatu yang tidak ada gunanya. Sebab apa? Kuasa Allah jauh lebih tinggi daripada apa yang disebut dengan kepintaran manusia, termasuk teknologi yang maju ini. Semuanya punya keterbatasan, tetapi Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas dan Allah yang tidak bisa dibatasi oleh apapun, termasuk pemikiran manusia, kemajuan teknologi, dan sebagainya. Saudaraku, lebih baik dalam hidup kita ini, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, dan kita selalu meminta pertolongan Tuhan, kita minta hikmat Tuhan supaya kita bisa berjalan dalam kehidupan kita. Kata berhikmat itu lebih penting daripada orang yang pintar. Sebab bila orang memiliki kepintaran, hamaloon belga, tetapi dia tidak memiliki habisuhon, tidak memiliki hikmat, maka kepintaran ini akan membawa manusia justru bukan pada kebahagiaan, tetapi pada kehancuran. Hari ini kita akan bekerja, melakukan segala pekerjaan kita. Mari tetap berkomitmen bahwa kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tidak mengandalkan hanya kemampuan berpikir kita, tetapi hari ini kita minta pertolongan Tuhan, sehingga apa yang kita kerjakan hari ini
boleh menjadi sukacita bagi kita, menjadi berkat bagi kita, dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Hidup dalam penyerahan pada Tuhan, berserah kepada Tuhan, memohon kekuatan Tuhan adalah hidup yang pada akhirnya akan mengalami kebahagiaan. Amanginang yang sakit, yang lemah, yang berduka, kami berdoa semoga kita semua diberikan Tuhan kekuatan, pengharapan melihat masa depan, bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, sebab Dia adalah Immanuel. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi dan selamat bekerja. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah kami boleh selalu dalam kerendahan hati memohon kekuatan dari Tuhan, meminta hikmat daripadamu supaya kami mampu menjalankan kehidupan kami ke depan lebih baik, lebih bijaksana. Sebab Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Jangan biarkan kami Tuhan mengandalkan kekuatan kami. Jangan biarkan kami menyombongkan kekuatan kami. Tetapi biarlah kami sadar bahwa hidup kami dan segala yang ada di dalamnya adalah anugerah, adalah berkat pemberian Tuhan dalam hidup kami. Sertai kami hari ini Tuhan dalam setiap pekerjaan kami. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.